Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. Video seorang siswi dipukuli oleh 3 siswa di SMP viral di media sosial. Banyak pihak yang mengecam aksi kekerasan. Polisi sudah menetapkan 3 siswa itu sebagai tersangka. Polisi menyebut peristiwa ini diduga dilatar belakangi sakit hati ketiga tersangka yang dilaporkan oleh korban ke gurunya. Korban mengadu ke guru karena dimintai uang oleh pelaku. Saudara siswa SMP negeri yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Seorang siswa SMP menjadi korban perundungan yang mengakibatkan jari tengah tangan kanannya harus diamputasi. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 2 anak sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Aulia dari program studi psikologi dengan NIM 2132024. Saat ini, kasus bullying marak terjadi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Kasus bullying di Indonesia banyak terjadi di lingkungan pendidikan, tak hanya di tingkat universitas, bahkan di TK pun juga tak jarang kasus bullying ini terjadi. Pada hakikatnya, setiap warga negara berkewajiban untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupannya, untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan teratur. Sayangnya, saat ini banyak yang tidak menyadari pentingnya menerapkan nilai-nilai tersebut, sehingga muncul banyak permasalahan. Salah satunya adalah kasus bullying di lingkungan sekolah. Bullying sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Oleh karena itu, bullying dapat diatasi, salah satunya dengan mengedukasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Bullying dapat dilakukan secara verbal, fisik, relasional, dan juga via elektronik. Walaupun ada hukum yang telah mengatur tentang tindakan bullying, namun tetap saja fenomena bullying ini tidak mereda. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin perilaku bullying akan dianggap menjadi hal yang normal oleh kebanyakan orang. Padahal, bullying memiliki dampak yang sangat besar, terutama bagi sang korban. Dampak yang diterima dari korban yaitu adanya rasa takut untuk kembali masuk sekolah, mudah emosi, mendapatkan luka atau memar, bahkan hingga bunuh diri. Tak hanya berdampak pada korban, dampak dari perundungan ini juga akan dialami oleh pelaku bullying, yang dimana pelaku akan mendapatkan sanksi dari orang tua, guru, bahkan hingga ke pihak yang berwajib. Pada sila Pancasila yang pertama, yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa menyatakan bahwa semua bangsa Indonesia wajib menganut agama dan mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran berdasarkan masing-masing agama yang diakui di Indonesia sepakat bahwa kekerasan fisik maupun mental merupakan hal yang tentunya tidak dapat diterima dan termasuk tindakan yang tercela. Jika mereka sungguh-sungguh menganut agama mereka, maka kasus bullying ini merupakan permasalahan yang sepatutnya sudah terselesaikan sejak lama. Pada sila kedua Pancasila yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengartikan bahwa dalam hidup berdampingan dengan orang lain, kita harus saling menghargai serta berperilaku baik terhadap sesama, dan juga tidak memperlakukan sesama dengan perbuatan yang semena-mena. Pada sila ketiga Pancasila, yang berbunyi Persatuan Indonesia, menghendaki bagi seluruh bangsa Indonesia agar dapat saling bersatu dalam membangun dan menjalani kehidupan. Bangsa Indonesia mempunyai sebuah sejarah panjang mengenai persatuan dan kesatuan, yang akhirnya dapat membangun dan mempersatukan bangsa ini. Akan tetapi, terdapat pula perpecahan yang dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa tindakan-tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa, seperti halnya bullying ini, haruslah ditumpaskan. Kekompakan masyarakat yang saling bersatu dan saling bekerja samalah yang dapat membangun dan menjaga keberlangsungan kesatuan Indonesia. Pada sila keempat, yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan ini, kita harus mengikuti pemimpin yang adil dan bijaksana, yang mana pemimpin ini akan membuat kebijakan meminimalisir tindakan bullying sebagai bagian dari kesepakatan mufakat, sehingga secara bertahap, tindakan bullying akan mulai hilang bersamaan dengan ditegakkannya kebijakan tersebut. Kemudian yang terakhir, pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sifat dan rasa keadilan yang tinggi akan membuat individu tidak akan melakukan hal-hal yang merusak keadilan itu sendiri. Jika rasa keadilan Indonesia bisa berkembang dan terus berkembang, masyarakat Indonesia tidak akan melakukan bullying.
Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar pemikiran negara Indonesia benar-benar memberikan jawaban atas persoalan tersebut. Sebagai suatu nilai luhur yang diambil dari pandangan hidup negara, Pancasila benar-benar merupakan sosok ideal bagi seluruh negara Indonesia. Setiap nilai yang ada di dalam Pancasila memiliki jawaban yang tepat untuk berbagai persoalan negara Indonesia, termasuk bullying. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak abai terhadap peristiwa-peristiwa bullying yang terjadi di sekitar kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.